Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di channel saya. Hari ini saya akan bagikan tips menjawab soal apa aja ya, soal ujian terutama dengan benar. Jangan sampai Anda kerja berjam-jam tapi hasilnya zonk gitu ya, eman-eman. Nah, yang tips yang pertama adalah Anda harus menjawab pertanyaan itu dengan jelas. Ya, jawaban Anda harus jelas. Jelas itu terkandung 3 makna ya. Yang pertama adalah what ya, apa ya, karena berkaitan dengan definisi operasi. Kemudian yang kedua why, yaitu mengapa. Mengapa itu penting gitu Anda jawab. Yang ketiga adalah who, bagaimana. Bagaimana itu biasanya contoh. Misalnya pertanyaannya adalah jelaskan apa yang dimaksud ATM gitu. Nah, sebagian besar akan menjawab ATM adalah automatic teller machine. Nah, sebagian begitu ya, masih kurang lengkap gitu ya. Anda harus jelaskan misalnya begini, what gitu, apa? ATM adalah mesin yang digunakan oleh bank, diperuntukkan untuk nasabah untuk mempermudah transaksi, itu baru what. Kemudian why itu mengapa? Mengapa ATM itu penting ya? ATM itu penting karena jam operasional bank itu kan terbatas, misalnya sampai jam 3, sedangkan waktu luang nasabah mulai jam 4, nah nggak ketemu kan. Nah, ATM itu menggabungkan antara kepentingan bank dengan kepentingan nasabah sehingga bisa bertemu gitu ya. Nah, terus yang ketiga, contoh aja itu biasanya misalnya kita kehabisan token listrik jam 10 malam, nah yang paling dekat depan rumah hanya ATM ya, kita mudah kan, kita tinggal beli token listrik di ATM karena toko sudah tutup semua. Nah, artinya ATM itu menjembatani kepentingan nasabah agar transaksi lebih efisien. Nah, lucunya apa? Nanti kalau pertanyaan seperti itu, contohnya satu kelas itu token listrik semua itu ya. Biasa itu copy paste ya. Sarjana copy paste itu begitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, tetap saya doakan masuk surga lah yang model-model seperti itu. Nah, yang nomor 2, usahakan jawaban urut dan rapi ya. Karena apa? Misalnya saya mengoreksi ada 30 lembar jawaban atau 40 lembar jawaban. Yang saya koreksi itu nomor 1 semua dulu. Jadi nomor 1 semua. Kenapa begitu? Ya biar saya objektif nilainya. Jadi salahnya sama, nilainya juga sama begitu. Nah, harus urut begitu. Sehingga enak gitu ya mengoreksinya. Kemudian yang ketiga itu harus ada kata kunci ya. Kata kunci ini penting ya, karena apa? Misalnya ada 3-4 kelas begitu ya, kemudian soalnya beda-beda, soalnya sebetulnya sama, hanya angkanya yang beda. Nah, Anda harus masukkan kata kuncinya, misalnya fixed cost berapa, variable cost berapa, total cost berapa, revenue berapa, ditanya laba berapa itu. Jadi jawaban Anda itu sudah ada kata kuncinya, yang ngoreksi juga nggak bingung, oh ini soal yang ini gitu ya. Ingat ya, kalau nggak ada kata kuncinya membingungkan, nah itu biasanya nilainya juga ala kadarnya gitu ya. Nah, yang 4, jangan alay gitu ya. Ini yang paling penting ya. Saya kasih contoh jawaban yang alay begini. Ini ya. Saya tutup identitasnya ya. Ini jawabannya kan coret tipek gitu. Yang terakhir dia di kotak-kotak terus disilang. Setelah disilang ditulis, ini salah loh Pak. Ya saya sudah tahu kalau disilang-silang itu salah, nggak perlu ditulis ya. Nah, lucu lagi, belakangnya bawahnya ditulis, yang benar di belakang gitu ya. Tapi belakangnya saya balik salah juga. Ini kan jawaban alay. Nah, alay yang kedua saya tunjukkan. Ya, identitasnya saya tutupi ya, karena ini contoh yang salah. Ini jawabannya kan salah nih. Corak tipek gitu. Sudah tahu dia nggak yakin kan, tulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tapi saya herannya Al-Fatihah dan ayat kursinya nggak ditulis sekalian gitu. Nah, apa gunanya ini kalau jawabannya salah? Nah, karena salah, akhirnya belakangnya saya tambahi aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya, karena salah semua itu ya. Jadi ya sudah, harusnya kembali ke alamnya sana itu. Nah, itu sekedar tips dari saya agar Anda jawabnya itu
efisien, to the point gitu ya, dan nilainya bagus itu. Saya kira itu ya tips dari saya, sedikit aja. Terima kasih, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga sukses ya. Terima kasih atas like dan subscribe-nya yang kemarin-kemarin.